Etika kebangsawanan Lady Hanwil menghilang seketika. Dia berteriak keras pada putranya dan tidak peduli ada orang lain di sekitarnya. Dia paling tidak suka bila ada yang berani melawannya, terlebih jika itu adalah Erik, putra sulungnya. "Tante," rengek Xianli dan memegangi lengan calon mertuanya itu. Ibunda Erik berpaling, dia menepuk bahu Xianli dan mengangguk. "Tidak apa-apa, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Dev, aku mau kamu pastikan ibuku naik pesawat malam ini juga," titah Erik sebelum dia masuk ke dalam lift yang sudah siap terbuka. Apa? Erik, kenapa aku? Kamu tahu sendiri kan kalau ibumu itu lakukan atau kau tidak akan pernah kembali ke London. Dev tercengang. Apa? Hei, Dev yang hendak protes kalah cepat dengan lift yang sudah lebih dulu menutup. Laki-laki itu mengeratkan bibirnya dan berkacak pinggang. Sial, selalu saja, selalu. Nasib. Jadi bawahan memang susah. Gerutu Dev dan terpaksa kembali ke depan suite ibu atasannya itu dan berdiri di sana. Masuk? No, it's a big no, batin Dev. Di dalam mobil, Erik terus berusaha menghubungi Riana, namun tidak tersambung. "Ana, aku mohon angkat teleponku," gumam Erik cemas. Laki-laki itu kembali mencoba, namun lagi-lagi suara mesin penjawab otomatis yang setia menjawabnya. Erik meletakkan tangannya di jendela dan kepalan tangannya di bibir. Dia melihat keluar jendela, namun pikirannya tertuju pada Riana. Tadi dia sedang melakukan meeting Zoom dengan para petinggi perusahaannya di hotel, tempat dia beristirahat semalam karena dia kemarin sempat mabuk dan tidak ingin Riana melihatnya. Tapi kemudian saat meeting baru saja berjalan beberapa menit, Dev tiba-tiba masuk dan membuat catatan di memo lalu ditunjukkan kepadanya. Tanpa menutup meeting, dia beranjak dari layar kotaknya dan bergegas untuk menemui ibunya. Sial, umpat Erik. Sialan, umpat wanita itu dengan keras. Gebrakan ke mejanya ternyata belum cukup untuknya menghilangkan kekesalannya. Seret, seluruh barang-barang yang ada di atas meja kerjanya berhamburan ke lantai. Wanita itu berkacak pinggang dan mengusap wajahnya. Napasnya terengah karena amarah yang belum surut. Dia menurunkan telapak tangan dari wajahnya dan seketika terdiam. Matanya berkeliling ke sekitarnya. Semua karyawan melihat ke arahnya. Dinding yang terbuat dari kaca tembus pandang ternyata bukan pilihan yang tepat baginya. Wanita dengan jas rapi itu mengambil remote dan menutup tirai kantornya. Prak! Dilemparkannya remote itu ke meja. Setelah tirai mulai tertutup. Dihempaskannya bokongnya ke kursi, lalu memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. "Aku yakin, aku udah hapus semuanya. Dari mana mereka bisa dapat bukti itu?" Tok-tok. Wanita itu mendongak dan melihat kesal ke arah pintu. "Masuk," ceklek. Seorang wanita membukakan pintu dan menundukkan kepalanya. Maaf Bu Helena, ini ada dokumen yang harus taruh aja di situ." Baik Bu, saya permisi." Wanita itu segera berbalik dan melangkah cepat menuju pintu. "Tunggu." Asisten Elena itu menelan ludah dan berbalik. "Iya Bu, aku tidak mau diganggu. Kalau ada keperluan mendadak, cari saja Rumi, cari Rumi," tegas Elena. "Baik Bu." Pintu kembali tertutup. Mata Elena kembali melayang pada layar komputernya, di mana email dari kantor pusat Glamorous di Berlin, Jerman, memberikannya surat peringatan. Wanita itu segera mengambil teleponnya dan menghubungi seseorang. Dia harus menunggu beberapa deringan, barulah sambungannya terhubung. "Halo Maggie, aku mau tanya kenapa tiba-tiba aku dikasih surat peringatan? Memangnya apa salahku?" ujar Elena dalam bahasa Jerman yang sangat fasih karena dia dulu bersekolah di Jerman. "Apa? Bukti apa? Apa maksudmu?"
Desain? Tapi aku, Maggie, itu tidak benar. Maggie, bisa tolong kasih tahu Madam Baker? Kasih aku waktu untuk menjelaskan. Maggie? Elena melihat ponselnya. Lawan bicaranya tidak mau mendengarkannya dan menutup panggilannya. Wanita itu tertunduk lesu dan mengacak rambutnya. Seperti setrika, ia berjalan mondar-mandir di depan meja kerjanya sambil menggigit kukunya. Siapa sih kurang kerjaan banget obrak-abrik file yang sudah lama? Geram wanita itu. Tidak mau hanya berdiam diri menunggu penjelasan, Elena segera mengambil tas dan berjalan keluar. Tatapan karyawan glamorous tak ia hiraukan. Wanita itu berjalan dengan cepat dan masuk ke mobilnya. Dengan kecepatan di atas rata-rata, Elena melajukan mobilnya membelah kota Jakarta. Setiap kata yang tertera pada email yang ia terima tadi terus membayanginya. Enggak bisa. Aku sudah susah payah sampai di titik ini. Aku gak akan nyerah gitu aja. Enggak, ucap Elena kepada dirinya sendiri. Wanita itu memarkirkan mobilnya sembarangan di halaman rumahnya. Dia kemudian masuk ke dalam rumah dan segera pergi ke kamarnya. Wendy yang baru saja pulang dari hotel dan mengistirahatkan tubuhnya di ruangan keluarga menautkan alis ketika melihat putrinya itu sudah kembali. Enggak biasanya Elena pulang jam segini, gumam Wendy seraya melihat jam di dinding yang masih menunjukkan pukul 5 sore. Wanita itu segera menaiki tangga menyusul putrinya. Matanya melebar melihat apa yang Elena lakukan. Elena, kamu ngapain? Kamu mau kemana? Sayang, kok pakai koper segala? Tanya Wendy bingung sambil mengikuti setiap gerakan Elena yang mengambil lalu memasukkan bajunya ke dalam koper. Aku harus ke Jerman. Hah? Ke Jerman? Ngapain? Untuk apa? Kenapa tiba-tiba? Jejar Wendy. Elena berhenti menumpuk bajunya dan menatap lelah sang ibu. Ma, kalau mama mau bantu, ayo bantu. Tolong kemasin skincareku atau ambilkan pasporku. Cuman, tolong, jangan terlalu banyak tanya, oke? Wendy menipiskan bibirnya. Ibu, tetaplah ibu. Tidak bisa dia menolak permintaan anaknya. Dia segera mengambil paspor Elena, dilaci menakas dan memasukkannya ke dalam tas putrinya. Memangnya ada apa sih sayang? Kok buru-buru begini? Apa mama perlu ikut? Enggak ma, aku berangkat sendiri aja. Aku harus ketemu Maggie. Wendy menatap cemas putrinya. Ia menarik tangan Elena dan membuat wanita itu menatapnya. Katakan sama mama, ada apa? Kalau kamu bertemu Maggie, berarti ini bukan masalah sepele. Tegas Wendy dengan mata menyelidik menatap putrinya. Get out. Riana menghabiskan malamnya untuk membuat gaun. Menenggelamkan diri dalam pekerjaan adalah cara baginya untuk melanjutkan hari setelah apa yang terjadi siang tadi. Tangan lentiknya bekerja dengan begitu cepat, membuat pola gaun yang ia mau di atas meja dan setinggi pinggangnya. Semua karyawan glamorous telah pulang ke rumah mereka masing-masing. Mungkin mereka bahkan telah masuk ke ranah mimpi. Kantor tampak sepi dan gelap. Hanya cahaya dari ruangan yang ia tempati saja yang masih terang memancar. Ceklek. Riana seketika menegakkan punggungnya, matanya membola melihat siapa yang membuka pintu ruangannya. Tuan Jenkins, apa yang Anda lakukan di sini? Eric melangkah lebar. Wajahnya begitu dingin dan mengintimidasi. Laki-laki itu mendekati Riana dan mengulurkan tangannya menarik wanita itu mendekat padanya. Gerak. Tangan besar Eric mendekap pinggang Riana dengan erat. Bibirnya dengan cepat membekap mulut Riana yang terbuka karena kaget. Eric membiarkan wanita itu memukuli lengannya. Dia semakin memperdalam ciumannya. Bibir dan lidahnya bergerak liar di bibir wanita itu. Eric seketika melepas pegutannya dan menatap Riana yang terperangah. Laki-laki itu juga melepas tegapannya pada pinggang Riana dan memegang bibirnya yang berdarah karena gigitan wanita itu. Riana mengusap mulutnya dengan punggung tangan
Matanya menyala menatap Erik. Plak, keluar, usir Riana dan menunjuk ke pintu. Ana, please, pinta Erik memohon. Saya bilang keluar dan jangan pernah ganggu saya lagi, Tuan Jenkins, serga Riana. Ana, maafkan aku. Aku minta maaf karena ibuku sudah... Riana membalikkan badannya dan menjauh dari laki-laki itu. Ia benar-benar geram pada keluarga Jenkins yang selalu memperlakukannya seenaknya. Saya bukan anak yang dulu lagi, Tuan Jenkins. Berapa kali saya harus katakan itu? Ujar Riana dengan mata melirik di atas bahunya. Wanita itu menyilangkan tangannya di depan dada dan mengangkat dagunya. Matanya menyipit melihat keluar jendela. Jangan pernah ganggu kehidupan saya lagi, Tuan. Ana, lirih Erik, matanya menatap sendu mantan istrinya itu. Saya harus bekerja, Tuan Jenkins. Silahkan pergi, usir Riana sambil membalikkan badan dengan tidak sabar. Ekspresi Riana sangat serius dan dingin. Dadanya naik turun karena menahan emosi yang masih meluap. Ana, aku mohon, tolong jangan lakukan ini. Maafkan aku, Ana. Berikan aku kesempatan. Aku mohon, Ana. Riana memalingkan wajahnya, melihat laki-laki itu mengingatkannya akan penghinaan yang ia dapat dari mantan mertuanya itu. Erik memejamkan erat matanya, lalu berbalik. Riana menghembuskan napas lega ketika melihat laki-laki itu berlalu pergi. Dia membungkuk dan menaruh tangannya di atas lutut. Hatinya perih karena tidak akan bisa bertemu putranya lagi. Kaki wanita itu melemah, dia berlutut dan memukul-mukul dadanya. Evan, my son, isaknya. Air mata tidak berhenti membanjiri pipi mulusnya. Hatinya hancur karena memikirkan buah hatinya. Evan, maafkan mamimu. Notifikasi video call masuk ke telinga Riana. Namun wanita itu masih enggan untuk berdiri dari tempatnya bersimpuh saat ini. Notifikasi itu terus berteriak, meminta Riana untuk menerima panggilan itu. Merasa terganggu, Riana pun akhirnya berdiri. Dia menghapus air matanya dan perlahan menghampiri laptop yang ada di atas meja kerjanya. Hai, sapa Riana dengan suara seraknya, menyapa wanita yang berada di video. Ana, kamu habis nangis? Ada apa? Tanya wanita di layar video itu. Aku nggak apa-apa kok. Tadi cuma sibuk sama capek aja kok. Gila Riana dengan senyum paksanya. Farida, sahabat Riana itu mendesah dan menggelengkan kepala. An, kamu pikir aku ini anak kecil apa? Aku sudah lihat beritanya. Apa kamu dapat masalah karena itu? Riana melipat bibirnya yang bergetar. Air matanya lolos begitu saja dari mata cantiknya. Itu bukan rencanaku. Aku sama sekali gak pernah berpikir buat deketin dia lagi. Farida mengangguk. Aku tahu sejak kapan Erik di Jakarta. Kenapa dia bisa tahu kamu di sana? Entahlah, dia sama tunangannya tiba-tiba datang minta dibuatin gaun. Hah? Enggak salah. Si Erik kan punya brand jauh lebih terkenal dari Glamorous. Gimana ceritanya sampai dia bisa pesan gaun ke butikmu? Gak salah tuh. Riana menghela napas. Dia membawa laptopnya mendekati jendela dan duduk di sana. Setahuku Glamorous yang Sian Lee jadi ambasador, tapi Glamorous pusat bukan Jakarta. Aku gak tahu kenapa dia sampai nyasar ke Jakarta. Jelas Riana. Halah, pasti akal-akalan si cewek gatel itu. Riana melengkungkan senyumnya. Sayang, kenapa kamu yang sewot? Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Apa kabarmu? Hei, jangan mengalihkan pembicaraan Nona Teresa Mariana. Sekarang bilang, kenapa kamu menangis? Apa kamu disalahkan karena berita itu? Mereka menyalahkan kamu? Riana menelan ludahnya. Memang susah menyembunyikan sesuatu dari istri pengacara terkenal di Jerman itu. Lady Hanwell, dia di sini. Apa? Apa lagi yang dia lakukan sama kamu sekarang? Mata Farida membesar sempurna. Dia pun membenarkan posisi duduknya dan berhenti memakan keripiknya. Aku gak peduli soal orang itu. Aku ketemu Evan. Dia sudah besar. Tapi aku
Tangis Riana kembali pecah. Wanita itu terseduh dan pilu. Farida tidak kuasa melihat kesedihan sahabatnya. Dia tahu bagaimana Riana selalu merindukan putranya.